Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Safitri ana min fasli ba wahid wal an sya'asroh tarjamatan anil maqalah yakni tahtal maudu ta'rifu manhajiyatu tadris wa istiratijiyatu tadris wa uslubu tadris wal farqu bainahum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة المعرفة في موضوع جديد سنتعرف من خلاله على الفرق بين منهجية التدريس واستراتيجية التدريس وأسلوب التدريس. إذن كما تلاحظون التصميم سنتعرف من خلاله على مفهوم منهجية التدريس ومفهوم استراتيجية التدريس ومفهوم أسلوب التدريس. فهذه المفاهيم كما تلاحظون هي متقاربة من حيث لعناوينها، لكنها تختلف من حيث مضمونها. وللإشارة فإن علم التربية فهو علم شاسع وبحر بلا ساحل كما يقال، ولكل كلمة معناها، وبالتالي الله يخليكم ينبغي التدقيق في معاني المصطلحات. Dalam topik baru ini, kita akan mempelajari tentang perbedaan antara metodologi pengajaran, strategi pengajaran, dan gaya mengajar. Jadi, saat kalian memperhatikan secara garis besar, kita akan mempelajari konsep metodologi pengajaran, konsep metode mengajar. Jadi, konsepnya seperti yang kita lihat, dekat dari segi makna, arti judulnya, tetapi beda dari segi maksud. Dan untuk sekedar referensi, ilmu pendidikan adalah ilmu yang luas. Ibaratnya itu seperti lautan tanpa pesisir. Seperti yang mereka katakan, setiap kata memiliki arti. Oleh karena itu, Tuhan memberkati kalian, seharusnya kalian mencermati arti dari istilah-istilah dengan seksama. إذن أول مفهوم منهجية التدريس. إذن منهجية التدريس هي مجموعة من الخطوات والإجراءات التي ينهجها المدرس قصد تحقيق الأهداف المنشودة. إذن حينما نقول منهجية، إذن منهجية تقتضي مجموعة من الخطوات. إذن منهجية التدريس هي مجموعة من الخطوات التي ينهجها المدرس لتحقيق الأهداف. إذن معلوم على أن الأهداف تكون مباشرة بعد عنوان الدرس. Jadi, konsep pertama adalah konsep metodologi pengajaran. Jika metodologi pengajaran adalah seperangkat langkah-langkah dan prosedur yang guru ikuti untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, ketika kita mengatakan metodologi itu membutuhkan serangkaian langkah. Maka, metodologi pengajaran adalah serangkaian langkah yang digunakan guru untuk mencapai tujuan. Jika diketahui bahwa tujuan terletak tepat setelah judul pelajaran. بحال مثلا في مادة الاجتماعيات في الثانوي الإعدادي أو في الثانوي التأهيلي، هذا كمثال فقط. عندنا مجموعة ديال الأهداف مباشرة بعد العنوان. إذن الأستاذ في بداية الحصة يتعاقد مع تلاميذه حول الأهداف التي يراد تحقيقها في الدرس، حتى يعرف التلاميذ ما هو منتظر منهم في هذا الدرس وما يكونوش تائهين. وبالتالي هنا فالمدرس يتعاقد مع تلاميذه من خلال هذه الأهداف على مجموعة من الأهداف طبعا المراد تحقيقها عبر مجموعة من الأنشطة. Misalnya dalam hal mata pelajaran IPS di sekolah menengah atau di sekolah menengah kualifikasi. Ini hanya sekedar contoh saja. Kami memiliki serangkaian tujuan langsung setelah judul. Jadi, guru di awal kelas membuat kontrak dengan siswanya tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran, sehingga siswa mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dalam pelajaran ini dan mereka tidak tersesat. Oleh karena itu, di sini guru mengontrak siswa melalui tujuan tersebut pada seperangkat tujuan. Tentunya yang ingin dicapai melalui serangkaian kegiatan. Maka metode
metodologi pengajaran adalah serangkaian langkah-langkah. Hal ini dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan melalui serangkaian kegiatan. المفهوم الثاني هو مفهوم استراتيجية التدريس. إذن استراتيجية التدريس هي خطة. إذن من نقولوا استراتيجية معناها خطة. إذن هي خطة عمل محكمة صمم لها سلفا من طرف المدرس قصد تحقيق الأهداف التربوية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة اعتمادا على الإمكانات المتاحة. إذن من نقولوا استراتيجية التدريس معناها خطة يقوم بها المدرس لتحقيق الأهداف. إذن هذه الخطة التي يقوم بها المدرس تدخل ضمنها الجدادة. إذن الجدادة يهيئها المدرس مسبقا حتى حينما يذهب إلى القسم وفي تفاعل مع التلاميذ لا يكون يعني تقديم الدرس بكيفية يعني فيها الارتجال وبكيفية غير منظمة وبكيفية عشوائية. Konsep kedua adalah konsep strategi mengajar. Jadi, strategi mengajar adalah rencana. Ketika kita mengatakan bahwa itu sebuah strategi, itu berarti sebuah rencana. Jadi itu adalah rencana tindakan yang dirancang terlebih dahulu oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Yang diinginkan seefektif mungkin, tergantung pada kemampuan yang tersedia. Jadi, kita akan mengatakan bahwa strategi mengajar itu adalah rencana yang dilakukan oleh guru mencapai tujuan. Jika ini adalah rencana yang dilakukan guru, itu termasuk yang baru. Jika baru, guru mempersiapkannya terlebih dahulu, bahkan ketika dia pergi ke kelas dan dalam interaksinya dengan siswa. Dia tidak bermaksud menyajikan pelajaran dengan spontan, dengan cara yang tidak terorganisir ataupun dengan cara yang acak. حينما يضع المدرس جدادة فبطبيعة الحال جدادة يعني تنظم عمله ويعرف يعني المحاور يعني بطبيعة الحال يعني الدرس وبطبيعة الحال قصد تحقيق الأهداف بأقصى فاعلية ممكنة اعتمادا على الإمكانات المتاحة. إذن هذه استراتيجية التدريس يوظف فيها المدرس مثلا بعض التقنيات يعني أو بعض التقنيات الحديثة في التواصل بحال مثلا الداتا شاو، بحال مثلا الحاسوب، بحال مثلا التلفاز الذكي مثلا إلى غير ذلك في عمله وممارسته الصفية حتى بطبيعة الحال يحسن ويجود المدرس يعني ممارسته الصفية. إذن الاستراتيجية هي خطة عمل يقوم بها المدرس لتحقيق الأهداف. Ketika guru menempatkan hal-hal baru, maka tentu berarti ia mengatur pekerjaannya serba tahu. Artinya lawan bicara yakni pelajaran. Tentu saja untuk mencapai tujuan seefektif mungkin tergantung pada kemampuan yang tersedia. Maka ini strategi pengajaran di mana guru menggunakan misalnya beberapa teknik atau beberapa teknologi modern dalam komunikasi yang berhubungan dengan yang lainnya, misalnya komputer atau smart TV dan seterusnya. Dalam pekerjaan dan praktek kelasnya, hingga bahkan tentu saja guru meningkat dan unggul karena adanya teknik tersebut. Jadi strategi adalah rencana tindakan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan. أما المفهوم الأخير وهو مفهوم أسلوب التدريس. إذن أسلوب التدريس هو نمط التدريس الذي يمارسه مدرس ما. إذن هناك بعض المدرسون الذين ينهجون أسلوب مثلا يعني النظرية السلوكية اللي كتقوم على الشحن مثلا، الإملاء، الإلقاء. هناك مدرسون اللي هما يقومون مثلا أو يوظفون النظرية البنائية اللي هي تشجع مثلا المتعلم على بناء المعرفة وتشرك المتعلم في بناء المعرفة باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية. وهناك مثلا يعني بعض المدرسين الذين ينهجون النظرية السوسيوبنائية التي تعتبر يعني العامل الاجتماعي مهم في بناء التعلمات. Konsep yang terakhir adalah konsep gaya mengajar. Jadi gaya mengajar adalah gaya mengajar yang dilakukan oleh seorang guru. Jadi ada beberapa guru yang mengikuti suatu metode.
Misalnya saja teori perilaku sebagai contoh, misalnya imla atau metode kaidah dan tata cara penulisan bahasa Arab, dan ilqa atau metode keterampilan berbicara. Ada pula guru yang misalnya melakukan atau menggunakan teori konstruktivisme atau teori yang menekankan pada pembelajaran lebih efektif jika melalui pengalaman langsung dan interaksi sosial daripada hanya melalui instruksi verbal atau penjelasan dari orang lain. Misalnya, mendorong siswa untuk membangun pengetahuan dan melibatkan siswa dalam membangun pengetahuan sebagai fokus proses pembelajaran pendidikan. Misalnya, beberapa guru yang mengikuti teori sosiokonstruktif atau teori yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman individu yang dianggap sebagai faktor sosial yang penting dalam membangun pembelajaran. هناك من يعتمد النظرية الجشتالتية إلى غير ذلك. إذن أسلوب التدريس معناه نمط الذي ينهجه المدرس. إذا نمط التدريس الذي يعتمده المدرس في النقل الديداكتيكي أو في نقل يعني المعلومات إلى المتعلم، أي الكيفية التي ينجز بها المدرس عملية التدريس. إذا من تنقول أسلوب كنقصد بها الكيفية التي ينجز بها المدرس يعني عمليته، وبطبيعة الحال بناء التعلمات مع المتعلمين. وهذا الأسلوب ديال التدريس هو مرتبط أساسا بشخصية المدرس، وهذا الأسلوب يختلف من مدرس إلى آخر. Ada yang menggunakan teori sebaliknya. Jika dipahami, maka metode pengajaran adalah pola yang diikuti guru. Jadi gaya mengajar yang diterapkan guru dalam mentransfer pencapaian yang berarti, informasi kepada pelajar, mentransfer pelajaran kepada pelajar, yaitu cara di mana guru menyelesaikan proses pengajaran. Proses tentu saja membangun pembelajaran bersama peserta didik. Dan metode pengajaran ini terutama terkait dengan kepribadian guru, dan metode ini berbeda-beda antara satu guru dengan guru lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang strategi terjemah yang saya gunakan dalam penerjemahan ini, yakni yang pertama ada strategi pungutan atau borrowing, yakni strategi ini berarti penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran baik dengan penyesuaian atau tanpa penyesuaian ijaan dan pelafalan. Yakni di sini contohnya adalah masalan at-tilfa zaki. Misalnya smart TV atau televisi at-tilfaz. Kemudian yang kedua adalah transposisi atau transposition. Yakni penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sasarannya dapat tersampaikan dengan baik. Yakni di sini ada dua, yakni hatta ya'rifu at-talamid. Jadi pengubahan ya'rifu at-talamid sedangkan artinya sehingga siswa mengetahui. Kemudian yang kedua hinama yad'ul mudarrisu judadan. Artinya ketika guru menempatkan hal-hal yang baru. Jadi terjadi perbedaan posisi antara ya'rifu at-talamid sama yad'ul mudarris dengan artinya yaitu siswa mengetahui, bukan mengetahui siswa, seperti itu. Selanjutnya yakni strategi yang ketiga, naturalisasi. Penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Yakni di sini ada 3, yakni ilmun yang berarti ilmu, kemudian imla yang berarti imla, dan ilqa yang berarti ilqa. Dalam kalimatnya yakni ilmu at-tarbawiyah fahuwa ilmun yakni syasi'un wa bahrun bila sahil. Artinya ilmu pendidikan adalah ilmu yang berarti luas, ibarat lautan tanpa pesisir. Kemudian yang kedua, masalan al-imla'u wal ilqa'u. Misalnya imla dan ilqa. Kemudian yang ketiga, dengan strategi ekspansi, di mana strategi ini berarti penerjemah menambahkan lebih banyak kata dalam menerjemahkan bahasa sumber yang mengekspresikan pesan-pesan singkat dan jelas dari bahasa sasaran bagi pembaca.
yaitu ilmu at-tarbawiyah fahuwa ilmun yakni syasi'un wa bahrun bila sahil. Artinya ilmu pendidikan adalah ilmu yang luas, ibarat lautan tanpa pesisir. Jadi penerjemah menambahkan kata ibarat untuk lebih memahamkan para pembaca dari kata ini. Kemudian yang kedua, yang bagi at-tadqiq fi ma'anil mustalahat. Artinya seharusnya kalian mencermati arti dari istilah-istilah dengan seksama. Jadi kalimat yang ditambahkan adalah dengan seksama. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah strategi reduction, yang berarti penerjemah mengurangi kata dalam penerjemahan bahasa sumber yang mengekspresikan pesan-pesan berlebihan atau basa-basi. Jadi di sini artinya, jadi itu adalah rencana tindakan yang dirancang sebelumnya oleh guru. Idzan hiya hutatun amalin muhkamatin sumamun laha salafan min tarafil mudarris. Selanjutnya adalah strategi close translation. Yang pertama adalah hunaka mudarrisun huwa ma yaqumuna mathalan aw yuwaddifuna an-nadhariyya sabaniyah. Jadi yang di garis bawah, yang ada kurungnya, teori konstruktivisme, yaitu teori yang menekankan pembelajaran lebih efektif jika melalui pengalaman langsung, yaitu an-nadhariyah as-sabaniyah, an-nadhariyah al-banaiyah. Kemudian yang kedua, masalah al-imla wal ilqa. Misalnya imla dan ilqa. Jadi imla ini adalah metode kaidah dan tata cara penulisan bahasa Arab, dan ilqa adalah metode keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga adalah ba'dal mudarrisin alladzina yanhajuna an-nadhariyah as-sosio-binaiyah. Jadi teori sosio-konstruktif, di mana teori ini yang berarti teori ini mementingkan pada pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembentukan pengetahuan dan pemahaman individu. Kemudian kosakata baru yang saya temukan adalah diantaranya at-tasmim, artinya sketsa, madmumun, artinya maksud, yambagi, artinya seharusnya, mansyudah, artinya diinginkan, manhajiyatu tadris, metodologi pembelajaran, wa istiratijiyatu tadris, dan strategi pembelajaran, uslubu tadris, gaya mengajar, lahato yulahidu, memperhatikan. Kemudian khuttatun, rencana, ta'aqoda yata'aqodu, membuat kontrak, marosa yumarisu, mempraktekkan, munadzomatun, terorganisir, irtijalun, spontan, an-nadhariyah al-banaiyah, teori konstruktivisme, Ashwa'iyah acak, at-tilfaz az-zaki, smart TV, salafan sebelumnya, an-nadhariyah as-sosi-binaiyah, teori sosio-konstruktif. Kemudian al-mula, al-mutahatu, tersedia, an-jazayun jizu, menyelesaikan, at-taqniyat, artinya teknik, namatu, gaya atau pola. Kemudian mumarosatil as-sofi, praktek kelas, i'tamada ya'tamidu, artinya menggunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan sedikit kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.